Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan namo buddhaya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari peserta UI UX Design dengan nomor peserta 014 dari tim Musangking. Dengan aku sendiri yaitu Bagus Angga. Oke, jadi kami di sini mengambil subtema 1 yaitu Youth Center Educational Design. Jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi dengan judul Belajarku. Nah, Belajarku adalah aplikasi berbasis mobile untuk siswa yang menyesuaikan kedalaman materi dan memfokuskan alur pada penyelesaian tugas serta pemahaman konsep lewat materi ringkas dan progres yang jelas. Oke, selanjutnya ada 5 main featuresnya. Yang pertama home, yang kedua kelas atau list and detail, yang ketiga list tugas, yang keempat kalender and jadwal, yang kelima profil dan pengaturan. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama yaitu homes. Oke, jadi di homes kita akan diperlihatkan dengan tampilan awalnya, dimana contohnya selamat pagi Bagus Angga, itu saya sendiri. Nanti akan terdapat kelas kalian sendiri, contohnya kelas 10 X MIPA 1. Nah, jika kalian sedang mengerjakan pembelajaran, nanti ada notif lanjutkan belajar yang artinya kalian belum menuntaskan pelajaran tersebut. Nah, di jadwal hari ini juga ada seperti contoh di jam 8 matematika, di jam 9.30 atau yang sedang berlangsung bahasa Indonesia, dan di jam 11 ada IPA. Di jam 1 juga ada IPS di ruang dan nama lokasi tersebut. Nah, ada juga tugas mendekati tenggat. Nanti kalian bisa melihat apa yang tenggatnya sudah dekat dan bisa kalian selesaikan satu persatu. Nah, itu di home features. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik. Sebelum saya menjelaskan materi pada slide ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dabaus Kedi Juwana Praditya dari tim Musangking dengan nomor peserta UI UX Design 014. Nah, pada slide ini yaitu terdapat fitur kelas, yang dimana fitur ini berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam mengelola mata pelajaran yang sedang diikuti. Dari tampilan di layar ini, kita bisa melihat bahwa setiap mata pelajaran ditampilkan dalam bentuk gambar, serta terdapat informasi-informasi pentingnya, seperti nama mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat nama guru atau pengajar, yang dicantumkan agar siswa lebih mudah mengenali siapa pengajar dari mata pelajaran tersebut. Kemudian di bawahnya terdapat progres belajar, ditampilkan dalam bentuk persentase, serta jumlah materi yang sudah diselesaikan. Contohnya seperti pada matematika ini, eh, dia sudah memenuhi 75% pelajaran dan sudah menyelesaikan 18 dari 24 materi. Kemudian eh, terdapat fitur bela- eh, pen- terdapat fitur pencarian dalam di atas kolom ini, yaitu di bagian ini berfungsi untuk memudahkan siswa untuk menemukan mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian di slide selanjutnya yaitu terdapat fitur tugas. Nah, pada slide ini terlihat tampilan contoh fitur tugas saya. Fitur ini berfungsi untuk membantu siswa atau pengguna dalam mengatur, kemudian melacak, dan menyelesaikan tugas dengan lebih terstruktur. Mungkin di sini terdapat beberapa poin penting, yaitu terdapat daftar tugas, yaitu pengguna bisa melihat tugas yang masih aktif maupun yang sudah selesai. Kemudian terdapat detail tugasnya, yaitu setiap tugas menampilkan judul, mata pelajaran, serta status, misalnya seperti belum dikerjakan, kemudian terlambat, seperti itu. Kemudian terdapat juga notifikasi deadline, ada keterangan waktu, misalnya 2 hari lagi, kemudian di sini juga ada besok, nah, sehingga siswa bisa lebih disiplin dalam mengatur waktunya. Kemudian terdapat kategorisasi, yaitu tugas bisa dipilah berdasarkan statusnya, yaitu ada aktif dan selesai, sehingga lebih mudah untuk diorganisir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tampilan pada 2 slide berikut. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Oke, jadi di sini saya Pengabdi Surajana dari tim Musangking dengan nomor peserta INP UX 014. Ini saya akan menjelaskan fitur kalender dan jadwal. Jadi pada bagian fitur kalender dan jadwal ini ada pertama itu ada tab kalender yang dimana akan menunjukkan waktu dalam 1 minggu dari Senin sampai Minggu. Jadi misalkan ini contohnya itu tanggal 1 Oktober 2025. Nah, di sana juga akan terlihat misalkan ada berapa agenda pada hari ini. Dan di bawahnya itu ada jadwal hari ini itu ada apa saja agendanya. Jadi yang misalkan yang pertama ini itu ada mata pelajaran matematika, di mana materinya itu kesamaan linear di jam 8 pagi sampai jam 9.30 di ruang 7A. Dan ini ada indikator juga di mana ini itu kelas. Dan juga di bawah itu ada contoh lain, misalkan itu kuis bahasa Indonesia di jam 9.30 sampai 10.30 di ruang 7A. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada uh, fitur profil. Jadi di profil ini uh, ada progres pembelajaran dari siswa. Yang dimana ini ada beberapa indikator, ada 4, yang dimana itu ada jumlah tugas selesai. Misalkan di sini contohnya itu 18 tugas selesai, diselesaikan. Dan rata-rata nilai 85 dari semua mata pelajaran yang mengikuti siswa. Lalu ada total jam belajar yang dimana di sini contohnya itu 45 jam belajar. Dan jumlah materi yang dipelajari, dimana ini contohnya 24 materi dipelajari. Lalu di bawah itu ada pengaturan tampilan dan aksesibilitas. Yang dimana itu mencakup seperti mode gelap dan mode kontras tinggi. Dan juga di bawahnya lagi itu ada pengaturan notifikasi. Jadi notifikasi ini itu akan uh, mengingatkan siswa seperti pengingat tugas dan deadline, pengingat jadwal pelajaran, nilai dan hasil tugas atau kuis, dan juga berita dan pengumuman sekolah. Yang dimana notifikasi ini akan muncul pada uh, bagian kalender dan jadwal ini. Yang dimana ini ada tombol notifikasi di atas, di pojok kanan atas. Nah, di bawahnya lagi itu ada pengaturan akun yang dimana mencakup seperti mengedit profil dan juga aplikasi keamanan. Nah, itu saja presentasi dari tim Musangking. Jika ada kita mohon dimaafkan. Untuk itu kami cukupkan. Terima kasih.